Sampurnas, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya di rumah ya. Tetap kita belajar di rumah saja, lebih aman di rumah. Jangan keluar kemana-mana. Baiklah, kami di sini sebagai guru kelas 5, Pak Maul dan Bu Erlin akan menyampaikan materi tentang apa, Bu Erlin? Tentang zat tunggal dan zat campuran. Di sini kami sudah sediakan mana yang campuran yang bisa dicampur dengan air. Nanti anak-anak tuh bisa melihat sendiri di video ya. Mari, ayo Bu Erlin, kita siapkan. Zat tunggal terdiri dari materi yang sejenis atau sifatnya sama. Sedangkan zat campuran terdiri dari dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Dan zat campuran ini dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang digabung antara dua atau lebih zat tunggal. Ketika dicampurkan maka akan menyatu dengan sempurna. Biasanya tidak ada endapan. Sedangkan untuk campuran heterogen adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang ketika dicampurkan tidak menyatu dengan sempurna atau biasanya terdapat endapan ketika didiamkan beberapa saat. Betul. Ya, di sini ada beberapa alat dan bahan. Kita akan mencoba ya Pak Maul untuk membuktikan materi mana saja yang bisa dikelompokkan menjadi campuran homogen atau campuran heterogen. Ya, sebelumnya di depan kita juga ada beberapa contoh zat tunggal. Di antaranya ada air, ada garam, ada minyak, ada gula, ada sirup, ada kopi, dan juga ada pasir. Itu adalah zat tunggal. Nah, sekarang kita akan memulai praktek. Dan sebelum mulai kita sebutkan dulu alat dan bahannya ya. Iya. Nah, yang pertama adalah sendok, ini untuk mengaduk. Kemudian ada air, ada garam, minyak, gula, sirup, kopi, dan pasir. Ya, nanti ini akan kita masukkan air ya, semua gelasnya. Kemudian nanti kita lihat apakah ada endapan atau tidak ada endapan. Yuk, mari dimulai Pak Maul. Ayo. Oke, sebelumnya ini ketinggalan tadi ya gelas untuk tempat. Bisa kita masukkan secukupnya aja. Yuk. Jika sudah dimasukkan dengan air, kita bisa mengaduknya agar tercampur. Mungkin kalian di rumah juga bisa langsung praktek di rumah, ambil barang yang ada di rumah dan praktekkan apa yang ada di televisi kalian. Ya, ini semuanya sudah kita selesai dilarutkan ya. Ini adalah campuran garam dan air. Bisa dilihat ini keadaannya menyatu dan tidak ada endapannya ya. Jadi ini disebut dengan campuran homogen. Selanjutnya yang kedua, Bu Erlin. Ya, selanjutnya yaitu campuran air dengan minyak. Nah, bisa dilihat di sini ada dua zat yang berbeda ya. Ini tidak menyatu meskipun sudah kita aduk-aduk dan ada endapannya di atas atau di permukaan air. Jadi ini kita sebut dengan campuran heterogen. Selanjutnya, ini adalah campuran
berikutnya anak-anak bisa lihat di sini berwarna merah, berarti tidak ada endapan ya. Ini gelas ini tertulisnya sirup, berarti sirup menyatu dengan air, jadi tidak ada endapan di bawahnya maupun di atas. Gelas berikutnya adalah kopi. Ini disebutnya campuran homogen. Ya anak-anak, jadi ini disebutnya campuran homogen. Selanjutnya gelas yang Pamaul ini adalah kopi, berisikan kopi. Di sini juga tercampur airnya, jadi tidak menghasilkan endapan, tapi di sini tercampur dengan airnya juga, gitu. Disebutnya tetap heterogen karena dia meninggalkan ampas. Gitu. Selanjutnya gelas yang terakhir berisikan pasir. Nah di pasir anak-anakku bisa lihat sendiri di bawahnya, ya pasir ini mengendap di bawahnya dan airnya pun menjadi keruh. Tetap ini campuran. Ya, campuran heterogen. Ya, sekarang kita kelompokkan Pamaul. Yang Baik. di depan saya campuran homogen, di depan Pamaul campuran heterogen. Oke. Ya, biar lebih jelas. Yang homogen. Nah, ya. Jadi garam, campuran air dan garam, kemudian campuran air dan sirup, dan campuran air dan gula termasuk campuran homogen. Dan selanjutnya yang ada di Pamaul ini campuran heterogen yang berisikan minyak. Selanjutnya kopi yang berisikan kopi airnya, dan juga yang terakhir yang berisikan pasir termasuknya campuran heterogen. Jadi ini yang ada di kita semuanya salah satu contoh campuran yang homogen dan heterogen yang kita jumpai di lingkungan kita sehari-hari. Jadi anak-anakku sudah memahami mana yang dimaksud dengan zat tunggal dan mana yang dimaksud dengan campuran. Dan campuran dibagi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Yang ini homogen dan yang sebelah sini adalah heterogen. Ya, nanti anak-anak juga bisa ya Pak ya mencobanya di rumah. Jadi memanfaatkan yang ada di rumah silakan. Iya. Biar lebih jelas. Iya betul. Dan nanti kalau misalnya di rumah praktek, harus bilang sama orang tua mah minjem gelasnya, tapi habis itu dicuci lagi ya. Jadi jangan dikeretakin aja. Jadi misalnya pengen contoh misalnya yang sudah ada di sini yang dipraktekkan oleh Bu Elit sama Pak Maul udah ada nih, pengen coba benda yang ada di rumah yang kalian temukan. Ini masuknya ke heterogen kah atau ke homogen kah gitu. Nanti kalau kalian sudah coba di rumah dengan benda yang kalian temukan di rumah, nanti kalian bisa memahami, oh ternyata saya buatnya yang heterogen, oh ternyata saya juga buatnya yang homogen. Jadi seperti itu anak-anakku di rumah. Ya. Dan nggak cuma ini aja ya, tapi masih banyak lagi zat-zat yang bisa kita campurkan kalau mau mengetahui antara campuran homogen atau heterogen. Iya. Ya, seperti itu ya hasilnya. Jadi sudah bisa disimpulkan jika homogen itu adalah yang larut atau tidak ada endapan, ya. Sedangkan yang heterogen ada Endapannya. Jadi dia memiliki endapan, bahkan kalau dituangkan pun pasti akan terpisah nantinya dituangkan ke bawah gitu. Misalnya kopi pun akan terpisah dari ampasnya, akan menghasilkan ampas gitu. Dan begitu pula dengan pasir. Pasir pun akan dia terpisah dengan airnya, jadi ada endapannya. Mungkin itu saja materi kami yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita di rumah. Tetap kita belajar di rumah lebih aman, ya Bu Erlina. Ya. Soalnya memang sekarang di pandemi sekarang ini kita harus lebih hati-hati, tidak terlalu banyak di luar, dan juga kita harus belajarnya dengan di rumah saja. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah atau di rumah melalui video ataupun melalui channel kami di
Heronas TV yang tercinta ini. Mungkin cukup sampai di sini ya, Bang Maul ya. Iya, sama-sama. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah nonton ini untuk klik like, Share, komen, dan subscribe. Dukung kami ya di channel-channel berikutnya. Iya.